sekarang masuk ke part yang selanjutnya, yaitu energi. Tadi kita udah selesai bahas usaha, lanjut ke energi. Ada 3 poin yang akan kita pelajari di energi. Yang pertama yaitu energi kinetik. Ya, kalian udah kenal energi kinetik dari SMP dulu ya. Energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat. Yang kedua yaitu energi potensial, yang kalian kenal sebagai MGH. Nah, kemudian yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi mekanik merupakan penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik. Nanti kita fokuskan ke hukum kekekalan energi mekanik. Kan udah kenal juga. Jadi ini sebenarnya ngulang materi yang waktu SMP ya, cuma ditambahin hal-hal yang lebih advance lagi. Ya, sedikit reminder ya tentang jatuh bebas misalnya. Jadi misalnya ada suatu benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu yaitu 80 meter di sini. Nah, kemudian kecepatan awalnya 0. Nah, nanti kalian tahu kalau misalnya jatuh bebas setiap 1 detik dia nambah 10 meter per sekon ya kan, karena tahu percepatan gravitasi di bumi itu 10 meter per sekon kuadrat. Artinya setiap 1 second dia nambah 10 meter per sekon. Nah, ketika kecepatannya itu nambah setiap detiknya, kita tahu bahwa ketinggiannya juga berkurang ya kan. Nah, sampai bawah ya sini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang apa kaitannya dengan energi mekanik dan energi kinetik, dan apa hubungannya dengan energi mekanik juga? Nah, perhatikan di sini. Jadi misalnya suatu benda masanya 1 kg, dia dijatuhkan bebas dari ketinggian 80 meter ya kan. Ya, kita anggap sini titik 0 sekon ya, titik awalnya itu kecepatannya awalnya 0 dan ketinggian awalnya 80 meter per sekon. Nah, maka kita dapat punya keterangan yaitu energi potensialnya 800 joule, benar nggak? Karena energi potensial itu kan rumusnya MGH, masanya 1, gravitasinya 10, kalikan hanya 80, dapatlah 800 joule. Nanti energi kinetiknya yaitu nilainya 0, ya nggak? Karena kan kecepatan awalnya 0, setengah mv kuadrat, V-nya 0, otomatis energi kinetiknya 0. Dan sumnya di sini maksudnya energi mekanik ya. Sum itu penjumlahan energi potensial ditambah energi kinetik, hasilnya 800 joule. Nah, yuk kita lanjut ke detik ke-1 ya. Seperti yang udah tadi kalian tahu, kecepatannya nambah 10 meter per sekon, hanya berkurang. Nah, kita dapat data di sini MGH-nya jadi 750, berkurang ya, yang tadinya 800 jadi 750 ya kan. Oke. Kemudian energi kinetiknya jadi ada tadinya 0, jadi ada 50 joule, setengah mv kuadrat. Kalian hitung aja, setengah kalikan masanya kalikan kecepatannya 10, setengah mv kuadrat, nanti dapat 50 joule. Nah, kalian lihat di sini. Tapi jumlahnya itu sama. Penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Ketika T-nya nambah lagi, coba nambah terus. Kita lihat di sini. Energi potensialnya berkurang 800, 750, 600, 350, tapi energi kinetiknya nambah ya kan. Nah, yang unik di sini yaitu disebut sebagai hukum kekekalan. Artinya kekal itu kan sama terus-menerus stabil gitu ya. Nilainya sama terus, 800 terus. Jadi yang berkurang dan bertambah itu antara energi potensial sama energi kinetiknya gitu ya. Ketika sampai bawah, energi potensialnya 0 karena udah nggak punya ketinggian. Nah, nanti yang maksimal apa? Energi kinetik, tapi energi mekaniknya sama terus gitu ya. Oke, di sini paham ya. Jadi kekekalan hubungan antara energi mekanik, energi potensial dan energi kinetik. Oke. Sekarang kita tinjau sebuah roller coaster gitu ya. Set. Nah, di sini ada TME. TME itu singkatan dari total mekanik energi. Kemudian PE itu adalah potensial energi dan KE adalah kinetic energi. Ya, jadi di sini gambarin apa? Ketika setiap perjalanannya ini roller coaster gitu ya, dari atas sampai bawah gitu. Nah, nilai total mekanik energinya sama terus stabil, ya kan, nggak berubah. Yang berubah adalah energi kinetik, atau kita sebut kinetic energy, sama potensial energinya yang bergantian naik turun, tapi totalnya sama. Ya. Oke, lanjut. Kita ke contoh soal yang sederhana dulu. Nah, ini misalnya sebuah bola bermassa 1 kilo dilepas
dan meluncur dari posisi A ke posisi C set gitu ya, melalui lintasan lekung yang licin seperti gambar di bawah. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar kecepatan yang dialami bola ketika sampai titik C berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan persamaan kekekalan energi mekanik. Nah, persamaan kekekalan energi mekanik itu maksudnya apa? Jadi energi mekanik di A itu sama aja di C. Jadi setiap titik ini energi mekaniknya nggak pernah berubah. Nah, kita masukkan energi mekanik di A berarti EP plus EK, terus di C juga EP plus EK. Masukin rumusnya, dijabarin lagi. EK-nya ketika di A itu 0 karena di sini dia awalnya itu kecepatannya awalnya 0. Nah, tapi kalau misalnya ada kecepatannya gimana? Ya udah kalian masukkannya di sini berarti kecepatannya nggak 0 gitu ya. Masukkan set. Nah, udah. Nah, di sini M-nya kita boleh coret karena nilai semuanya punya M, kita boleh coret. Terus kita masukkan G-nya 10, H-nya 2, ya kan? G-nya 10, H-nya di sini 75 cm, jadikan meter berarti 0,75. Yang kita cari kecepatan di sini C ya, VC. Udah kita hitung. Set. Nanti dapat nilai, ini kuadratnya nggak ada ya, harusnya hilang ya, jadi kuadratnya hilang ini, jadi nilainya VC sama dengan 5, hitung biasa. Oke, gitu ya. Ya, silahkan bertanya kalau ada yang bingung di kolom komentar. Iya.